Kabupaten Mandailing Natal secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret tahun 1999. Sebelumnya Bumi Gordang 9 ini masih masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak dimekarkan hingga saat ini, Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah terus berupaya dalam pembangunan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dengan luas sekitar 6.600 km persegi, Kabupaten Madinah memiliki jumlah penduduk sekitar 440.000 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan dengan ibu kota kabupaten yang berada di penyambungan. Mengungguli potensi wisata, ada komuniti tanaman kopi Mandailing. Hingga kini permintaan terhadap kopi Mandailing masih terbilang sangat baik, dan eksistensinya juga telah merambah ke mata dunia. Itu sudah dikenal di berbagai negara. Awalnya dulunya adalah kopi itu datang dari Yaman sebenarnya. Dibawalah ke Indonesia, salah satunya yaitu ke Jember dan juga ke Mandailing Natal. Nah, mungkin karena ketuhanan, kualitas yang di Mandailing itu memang jauh dari semua kualitas-kualitas yang ada di tempat lain, baik yang sudah pengembangan ke Aceh dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini memang masih ada peninggalan pohon-pohon besar yang jika dua orang pun kita memeluk batangnya itu tidak bisa dipeluk karena besarnya, dan sebagian besar ada yang tumbang. Dan memang di saat keluar SK 44 tentang hutan lindung, masyarakat hampir putus asa, ditebangi oleh masyarakat. Tapi bersyukur kita kepada Allah, mereka masih mau mendengar, itu masih ada tinggal beberapa ratus pohon lagi. Nah, itulah nanti yang akan kita buat sebagai sumber daripada bibit untuk pengembalian kejayaan kopi Mandailing di masa yang akan datang. Nah, ini pun saya harap kepada masyarakat, terlebih-lebih Bapak Presiden, Bapak Menko, Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, akan memprogramkan hutan sosial kemasyarakatan atau perhutanan sosial lebih dikenal, yang sudah keluar di Jambi seluas 90.000 hektar, yang sudah keluar di Kalimantan Timur 125.000 hektar. Mari sama-sama kita doakan. Yang kita mohonkan 102.000 hektar segera keluar untuk Mandailing, sehingga kejayaan kopi Mandailing tersebut bisa kita segerakan pembangunannya. Mempopulerkannya sudah cukup. Nah, sekarang terpulang kepada kami masyarakat Mandailing, yaitu pertama ya menjaga mutunya. Insya Allah, izin Tuhan, dalam waktu tidak terlalu lama, saya akan menandatangani MOU dengan salah satu wali kota dari Prancis yang khusus mengenai kopi. Yang jika itu saya tanda tangani, selama ini misalnya harga kopi 100.000 per kilo kepada petani sebagai contoh ya, itu akan menjadi 200. Karena kita akan langsung
berhubungan dengan Perancis tanpa melalui negara lain. Sebagaimana kita ketahui, itu kos itu banyak keluar yang membuat uang untuk yang diterima petani itu makin kecil. Nah, jika inilah sudah terlaksana, insya Allah jika 100 selama ini dibayar kepada petani, itu akan menjadi 200.000. Artinya 100% itu akan naik dari yang biasa. Soal popularitas tadi, sebagaimana kita ketahui, di berbagai negara, di berbagai tempat di Indonesia, kopi Mandailing memang sudah sangat terkenal. Kembali sekali lagi saya harapkan, manakala ini sudah kita mulai untuk pengembalian kejayaan kopi Mandailing, yang saya harapkan kepada masyarakat adalah menjaga mutunya. Ini juga rahmat Allah yang maha besar di Mandailing Natal, yang sangat beda dengan kentang-kentang yang ada dari berbagai daerah maupun dari berbagai negara di dunia yang ada selama ini. Itu memang modelnya juga agak beda dengan kentang biasa, dan juga beratnya agak beda, dan warnanya juga agak beda. Nah, apabila kentang dari beras tagi misalnya, kita biarkan di luar kulkas, 3 minggu itu sudah busuk, sudah bonyok. 3 bulan pun di luar kulkas, dia tidak akan busuk, malah tumbuh. Dan rasanya juga sangat jauh beda dan sangat mengenyangkan. Ini juga sedang kami upayakan untuk membumingkannya kembali, untuk mengembalikan kejayaannya. Khusus mengenai cabai, kami sangat mengharapkan untuk kesemuanya, kiranya Bapak Menteri Pertanian nanti turun dulu ke Mandailing Natal. Ini juga sama seperti kentang tadi. Rasa pedasnya itu melebihi, perlu penelitian mungkin oleh Departemen Pertanian, dan perlu untuk dibumingkan kembali jika memang ini mungkin dari segi ketahanan. Itu yang perlu kita bertajam oleh ahli-ahli dari Departemen Pertanian. Kalau soal pedasnya memang nggak ada bedanya. Apa yang saya bilang ini, minta ampun, tidak ada imbangnya pedasnya itu dari cabai-cabai yang ada dari berbagai daerah. Ini nanti akan berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus. Sebagaimana barangkali kita lihat bersama, jika ini tidak kita kaitkan untuk ekspor, manisnya itu lembutnya itu Allah Rabbi. Beda dengan jeruk-jeruk lain, sangat lembut dia manisnya itu. Melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia menjadikan KEK salah satu pilar pembangunan ekonomi. Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK yang diajukan ke Kementerian Perekonomian RI adalah Kecamatan Batahan Mandailing Natal, seluas 2.450 hektar. Bagi Madinah, rencana KEK Batahan ini menjadi kebutuhan yang mendesak, melihat sumber daya alam yang sangat besar hingga layak diberikan perhatian prioritas. KEK ini bukan hanya sebenarnya harapan Madinah, bukan hanya harapan untuk Tabaksel,
Tapi KEK ini akan bisa mengangkat perekonomian Indonesia yang di dalamnya terikut mengangkat perekonomian. Ada 12 kabupaten kota saya hitung apabila KEK dibuat di Mendeng Natal, yaitu Tabaksel, yaitu 5 kabupaten kota, ditambah Tapanuli Tengah, ditambah 2 dari Aceh, yaitu Aceh Singkil dan juga Aceh Selatan. Dan juga 2 kabupaten dari Sumatera Barat, yaitu Pasaman dan Pasaman Barat, dan berbagai kabupaten yang ada di seputaran Tabaksel ini akan terangkat ekonominya. Adapun roh daripada KEK itu ataupun andalan daripada KEK itu, pertama mengenai sawit. Selama ini CPO itu kita angkat dari berbagai daerah di Tabaksel. Kita misalkan saja Natal, kita bawa ke Belawan ataupun ke Dumai, yang ongkosnya jauh lebih mahal daripada Natal ke India. Sesudah nyampe ke Belawan, diolah menjadi minyak, menjadi sabun, menjadi mentega, itu dibeli lagi ke sana, sehingga kos ini akan menyengsarakan rakyat. Nah, di dalam pembuatan KEK ini, salah satunya adalah tangki curah CPO dibuat di Palimbungan Batahan Natal itu. Yang kedua, tentu di sana akan lahir pabrik-pabrik hilir yang akan membawa perbaikan ekonomi buat rakyat, para wisata. Sebagaimana kita ketahui, Tabaksel ini, terutama Madinah itu memiliki dataran tinggi dengan keindahan alam yang cukup menawan dan juga memiliki pantai, karena Madinah itu memiliki bibir laut 170 km yang diantaranya sudah dibuat jalan seluas 14 meter mulai dari Batang Toru yang insya Allah dalam akhir tahun ini akan tembus ke Simpang Ampe, Sumatera Barat, 125 km. Yang buat Mendeng Natal sebagai pemilik jalan terpanjang nomor 2 di dunia meminggir laut. Tentu ini juga akan menjadi andalan Indonesia, bukan hanya andalan Tabaksel ataupun andalan Sumatera Utara. Dan di samping itu juga air terjun di Mendeng Natal ini cukup banyak. Mau dari dekat ada, mau yang agak lumayan jauh dan tingginya sampai 90 meter ada. Semuanya bisa menjadi andalan pariwisata kita. Yang ketiga, hortikultura. Sebagaimana kita ketahui sekarang di Lampung itu satu hari dipanen nenas 2 juta ton, 2 juta buah. Satu hari dipanen 2 juta buah. Limbahnya 200 sampai 250 ton per hari. Itu sudah dikemas menjadi makanan sapi Australia, dicampur daun pisang, dicampur ubi dan rumput yang ditanam. Kalau dari masyarakat sebenarnya sudah bulat tekad kami semuanya, masyarakat Mendeng Natal, bahkan masyarakat Tabaksel, karena semua KDH-nya semuanya sudah satu prinsip, bahwa KEK itu sangat dibutuhkan oleh kami semua Tabaksel ini. Sekarang adalah dari petinggi-petinggi di Jakarta, terutama dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, agar menyegerakan baik untuk pembangunan kebun nenas dan kebun pisang seluas 50.000 hektar, karena di sini akan dibangun pabrik nenas terbesar di dunia. Dari Lampung itu setiap hari berangkat 100 kontainer nenas bercampur pisang yang diekspor ke berbagai negara. Dari air bawah tanah saja, Lampung itu mendapat PAD setiap tahun 49 miliar. Belum lagi kita hitung yang tidak bisa dinilai dengan uang kesejahteraan masyarakat. Di Tanggamus itu tidak ada tanah kosong. Sedepah pun ada tanah kosong di situ. Minimal ditanam rakyat. 1 pohon nenas, 1 pohon pisang. Semuanya jadi uang. Nah, kami butuh sentuhan kasih sayang
dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, dari Bapak Menteri Pertanian, dan juga dari Bapak Menko Perekonomian Republik Indonesia. Sehingga barangkali apa yang menjadi harapan masyarakat dari 12 kabupaten kota yang tidak hanya Sumatera Utara tetapi dari Aceh dan juga dari Sumatera Barat itu bisa terkabul dan ekonomi masyarakat bisa kita perbaiki. Kabupaten Mandailing Natal dikenal sebagai kota santri. Puluhan pesantren yang ada di kabupaten ini menjadi tempat para santri untuk menimba ilmu agama Islam. Suasana Islami begitu kental terasa di kabupaten ini. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, namun kerukunan hidup antar sesama sangat dijunjung tinggi di sini. Senada dengan Mandailing Natal sebagai negeri beradat taat beribadah yang diharapkan dapat menjadi kekuatan. Mandailing Natal juga dikenal sebagai bumi Gordang 9, yaitu alat musik tradisional berbentuk gendang sebanyak 9 buah dengan ukuran yang berbeda. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten terluas yang ada di Sumatera Utara. Kota Nopan sebagai salah satu dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten ini dikenal sebagai kota pejuang dan pendidikan. Hal yang mendasarinya karena wilayah ini banyak melahirkan pejuang perintis kemerdekaan yang diakui dan namanya tertulis di Tugu Perintis Kemerdekaan Kota Nopan. Sejak mekar di tahun 1999 dan secara administratif menjadi Kabupaten Mandailing Natal, kabupaten ini terus berupaya dalam pembangunan. Hal itu terbukti dari pembangunan yang saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat Mandailing Natal. Itu adalah ungkapan dari hati saya yang paling dalam. Sewaktu saya kecil, kebetulan kampung saya itu di kaki Gunung Sori Parapi. Jalannya sangat kecil. Saya merasakan betapa tersiksanya tanpa memiliki transportasi yang memadai. Maka terkadang saya tidak sadar, saya naikin alat berat, saya kendalikan sendiri. Namun bersyukur saya, berterima kasih saya kepada masyarakat Mandailing Natal, terutama di Kota Nopan. Itu saya bangun jalan 10 km tanpa ada APBD. Tanpa ada APBN, malah alat beratnya juga dibantukan oleh masyarakat. Di sana itu mulai dari awal sampai di akhir itu lebar jalannya itu 17 meter sepanjang 10 km tersebut. Dan sesudah saya sampai ke puncak gunung seperti halnya Musabah, di sana malah dihibahkan masyarakat lagi tanah 12 hektar yang insya Allah akan saya pergunakan sebagai
kampus kedua daripada STAIN yang saya berharap saatnya menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Mandailing Natal. Sebagai manusia biasa, saya sedang bersedih. Terkadang saya sampai meneteskan air mata. Sebagaimana barangkali kita ketahui, saya manusia yang paling tidak mau mengutak-ngatik uang negara. Kecuali gaji saya tidak mau menerima uang apapun itu. Hanya saja diberikan Allah saya kemampuan menukangi limbah menjadi kursi, menukangi limbah menjadi meja. Hasil jualan itu saya belikan minyak traktor, saya bayarkan ke gaji-gaji orang yang menolongi saya untuk bekerja. Namun mendapat terpaan, mendapat cacian, mendapat makian di Facebook, mendapat makian di WA. Sampai saat ini memang saya masih bersabar karena semuanya saya serahkan sama Allah. Ada saya contohkan ketika seseorang melihat api sedang membakar seekor ular. Datang seseorang mengambil ular tersebut. Sesudah diangkatnya dari api, ular tersebut mematok tangannya. Lepas kembali ular itu ke api. Namun sang pria tersebut tidak mau putus asa. Dilihatnya kiri kanan, dilihatnya sepotong besi. Diangkatnya kembali ular yang sudah hampir terbakar itu. Diselamatkannya keluar. Rupanya seseorang ada yang menonton dan menanya, "Kenapa Bapak angkat lagi ular itu?" Tadi saya lihat Bapak angkat pertama dipatok di tangan Bapak. Namun Bapak tetap mengusahakan agar dia keluar. Apa yang mendorong Bapak? Saya terkesan dengan ucapan orang yang menyelamatkan ular. Bahwa jangan pernah berhenti berbuat baik. Walaupun perbuatan baik kita tidak diterima orang, dicaci orang, dimaki orang, kita harus meneruskannya. Janganlah kita berharap ucapan terima kasih. Janganlah kita berharap penghargaan. Karena yang Maha Kuasa akan tetap mencatat apa yang baik kita buat. Karena saya menjadi bupati tanpa uang. Saya nggak punya uang, dipilih rakyat. Saya tidak punya beban. Maka saya happy saja. Sebagai rasa ungkapan terima kasih saya kepada masyarakat. Saya kerja. Saya tidak ada berhenti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Karena itu yang bisa saya persembahkan buat rakyat. Terkadang lelah. Saya jujur, apalagi dengan SKPD saya, dengan kepala dinas saya, terkadang masih banyak yang tidak mau tahu dengan apa yang saya buat. Sering saya meneteskan air mata tengah malam. Karena saya setiap malam jam 4 subuh baru berhenti bekerja. Dengan catatan, pembeli minyak traktor juga uang dari hasil jual kayu saya. Membayar orang-orang yang ada membantu saya bekerja juga dari hasil jual kayu yang saya modal. Apabila banjir, saya udah di pinggir sungai untuk mengambil limbah untuk saya jadikan bahan. Nah, sampai saya berpikir, apakah para SKPD saya ini tidak punya kalbu? Karena masyarakat sedang menunggu. Ini insya Allah apabila datang sebulan lagi, di situ dah terhampar pantai yang panjangnya 200 meter, yang lebarnya 60 meter. Coba, orang-orang miskin mau kemana berwisata? Apabila itu selesai, dengan angkot saja, dengan jalan sekitar 200 meter, mereka sudah sampai ke tempat wisata itu. Bagaimana anak-anak yatim? Siapa yang membawa mereka itu? Bagaimana anak-anak yang dari SLB? Siapa yang bawa mereka itu berwisata? Nah, itu yang terpikir sama saya. Itu yang memacu setiap saat buat saya. Sehingga saya tidak kenal lelah. Saya hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua apa yang saya buat.